Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Nusaningga, SPD MPD. Saya salah satu dosen di STQ Abdi Wacana Wamena pada program studi sarjana pendidikan matematika. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu sejarah matematika dengan bobot 2 SKS, dan metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah diskusi dan tanya jawab melalui pendekatan kontekstual dengan pola DI, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya aspek pengajaran. Mata kuliah Sejarah Matematika merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan matematika yang disajikan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang perkembangan konsep, ide, pemikiran matematika dari masa ke masa, mulai dari peradaban kuno hingga era modern, dan perkembangan sejarah matematika di tanah Papua. Mata kuliah ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap apresiatif terhadap matematika sebagai bagian dari peradaban manusia serta mengaitkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada program studi sarjana pendidikan matematika yang dibebankan kepada mata kuliah ini terdiri dari ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan matematika dari berbagai peradaban. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tokoh dan kontribusi dalam matematika. 3. Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan konsep matematika secara historis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaitkan sejarah matematika dengan pembelajaran di sekolah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi sejarah perkembangan matematika pada peradaban Mesir kuno, Babilonia, Yunani, India, Tiongkok, serta Eropa modern sampai perkembangan matematika di tanah Papua. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji kontribusi tokoh-tokoh penting dalam sejarah matematika serta latar belakang sosial, budaya, dan ilmiah yang mempengaruhi perkembangan ilmu tersebut. Sistem pembelajaran pada mata kuliah sejarah matematika yang ini dilakukan dengan cara tatap muka di ruang kelas dan dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Sistem penilaian pada mata kuliah ini sesuai dengan RPS, di mana bobot penilaian kehadiran 10% dan UTS 20%, tugas 35%, dan UAS 35%. Evaluasi pembelajaran mata kuliah sejarah matematika didapatkan dari penugasan terstruktur dalam kelompok dan mandiri, presentasi hasil kerja atau keaktifan mahasiswa, UTS dan UAS, di mana penilaian didasarkan pada rubrik penilaian yang di dalamnya terdapat aspek penilaian dan skor penilaian. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah sejarah matematika. Berikut cuplikan dari video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, sehat, luar biasa. Mari kita beri aplaus untuk
Oke, sebelum kita lanjut dengan perkuliahan hari ini di salah satu dari kita bisa pimpin kita dalam doa. Siapa? Siap, Prince, silakan. Mari teman-teman serta Bapak kita bersatu dalam doa tiga. Segala puji dan syukur Tuhan, kami ucap syukur untuk perlindungan-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dari rumah kami masing-masing tujuan dan maksud kami terlebih dahulu Engkau tahu. Sebelum kami mulai KBM, perkuliahan kami Tuhan, Engkau didiklah kami, kasih dapat di pikiran kami agar kami bisa menerima setiap materi yang akan dikasih oleh Bapak dosa mulai sebab itu Tuhan kami yang menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ke dalam tangan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Prince yang sudah pimpin kami dalam doa. Dan kita sebelum kita melangkah ke yang lain, kita akan mengecek kehadiran kita. Saya coba masuk di sistem. Oke, nanti yang sakit nanti tolong sampaikan. Yang belum ini nanti tolong sampaikan. Saya sebut nama nanti. Prince Kogoya, Siap. Hadir Erli Matuan, Siap hadir. Lari Anggena Biangge, siap. Milka Kogoya, terima kasih. Ini kalian semua hadir hari ini. Kita beri aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih. Ada yang belum saya cek? Semua sudah? Baik, terima kasih. Kita akan lanjut. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan pelaksanaan pengajaran untuk mata kuliah sejarah matematika yang saya ampu di semester 2 yang sekarang jenjang strata 1 program studi pendidikan matematika. Paparan ini mencakup 3 aspek utama yang kita akan ini, yaitu yang pertama bagaimana saya akan menyampaikan materi, itu tentang delivery, terus interaksi yang saya akan bangun antara saya dengan teman-teman. Nanti saya akan bertanya, terus kalian lagi menjawab, terus kalian akan bertanya, terus kita ini. Jadi timbal balik, dialog, bukan monolog. Kalau mono berarti saya hanya bicara, nanti kalian akan dengar, tapi ini kita bangun dialog dalam ini. Setelah itu yang berikutnya sistem evaluasi yang saya akan terapkan nanti. Mata kuliah ini mengkaji tentang sejarah lahirnya berbagai konsep, teori, metode, dan cabang matematika. Melalui kontribusi para matematikawan dari berbagai peradaban seperti Mesir kuno, Babilonia, Yunani, hingga Eropa. Selain itu, mata kuliah ini membahas proses transformasi pemikiran para ilmuwan tentang matematika yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kebutuhan masyarakat pada setiap zaman sampai perkembangan matematika di Papua. Kita sebelumnya seperti apa, terus sekarang kita belajar matematikanya seperti apa. Kita akan pelajari sampai di Papua. Sampai pembelajaran ke sana, capaian yang kami ingin mencapai dalam pembelajaran ini adalah satu, mampu menjelaskan sejarah matematika berdasarkan pengalaman sendiri dan menghubungkan terhadap pengertian sejarah secara logis dan bertanggung jawab secara mandiri. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah apa saja yang kalian ketahui yang selama ini. Yang ketiga, mampu menjelaskan nama-nama tokoh matematika dengan sumbangsi pikirannya. Apa yang dia temukan tokoh matematikanya. Contoh saya, atau siapa? Pitagoras, apa yang dia temukan. Terus yang dia temukan kita pelajari ini apa? Itu akan kita akan lebih ke sana. Terus yang keempat, mampu memikirkan impian masa depan yang membawa perubahan. Dalam kurung story maker di tengah perkembangan itu. Kita tidak hanya belajar tentang sejarahnya perkembangan ini. Itu kita belajar, tapi kita pikirkan juga kita buat apa di masa depan. Kita rencanakan sekarang saat kuliah supaya ada jejak yang seperti kita pelajari sejarah matematikawan seperti ini, ada kenangan yang kita bisa tinggalkan. Meninggal kalau tanpa ada kenangan itu kita hidup sia-sia. Makanya kita harus ada sumbangsi pikiran untuk perkembangan ilmu matematika. Itu harapan setelah perkuliahan ini.
Oke, 15%. Aktivitas partisipasi itu ada 15%. UTS berapa? 30%. UAS 30%. Jadi bagian poin-poin ini kalian sudah tahu. Kalau ada tugas terus ada UTS, tolong kerjakan dengan baik untuk mencapai hasil-hasil ini. Saya mau tanya, di antara kita ada cerita mungkin yang masih ingat? Ada apa? Iya, silakan berdiri. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini kepada saya. Saya mau ceritakan tentang SD pengalaman saya di masa lalu. Tak ada sampai sekarang kalau bekas itu kalau saya untuk setiap kerja, buat teman-teman bilang aku putana tuh kenapa? Tuh karena pas masa lalu sebenarnya saya bapak pukul saya begini, jadi bekasnya sampai masih ada sampai sekarang. Gitu, gara-gara saya tidak mau adik-adik di sekolah pas SD itu. Sekian, Bapak. Mari kita beri aplaus. Teman kita jelaskan tentang apa? Hah? Yang sekarang terjadi kah yang sudah terjadi? Nah, sekarang dari cerita yang tadi kita coba belajar bagaimana yang dimaksud dengan sejarah. Dan akan fokusnya ke matematika, tapi kita coba gali dulu apa yang dimaksud dengan sejarah. Coba kita lihat kembali yang dimaksud dengan sejarah. Ada hubungan atau tidak yang tadi dia ceritakan? Berarti yang dimaksud dengan penelitian berarti dia ceritakan yang masalah. Ada hubungan atau tidak? Ada hubungan. Tapi dia berbicara tentang perjalanan pribadi. Suatu kelak kalau dia jadi orang besar, dia akan ceritakan itu semua. Tentang apa yang telah terjadi masa lalu. Dan serta menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Kenapa dipukul? Karena tidak masuk sekolah. Kenapa penemuan ini dilakukan? Kenapa orang itu lakukan? Kenapa berbicara ini? Itu punya alasan tersendiri sampai cerita itu tercipta. Dan sejarah secara umum dibagi dalam 2 periode utama, yaitu masa prasejarah dan masa sejarah. Prasejarah itu yang nanti kita lihat pengertiannya. Masa prasejarah adalah periode kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Orang belum bisa baca situasi bisa. Oh ini begini, tapi untuk membaca tulisan secara tertulis, contoh ini sejarah matematika. Ini buku ajar yang saya tulis untuk kita pakai dalam pengajaran ini. Ini hasil seperti diskusi begini kita sudah hasilkan ini. Kita pakai untuk membaca sejarah matematika. Untuk membaca tulisan ini ya, kita yang membantu tidak mengenal cara menulis dan membaca. Itu kehidupan zaman batu. Karena belum terdapat catatan tertulis informasi mengenai kehidupan masa apa? Masa ini diperoleh melalui penelitian arkeologi seperti fosil manusia, alat-alat bantu, terus artefak dan sisa-sisa permukiman dan lukisan pada daging gua dan yang lain-lain. Nanti saya akan tunjukkan contoh kami di sini di Papua seperti apa. Dan kehidupan manusia secara umum itu sama, kehidupan berasal dari masa prasejarah. Jadi tidak langsung mereka temukan sesuatu langsung orang jadi pintar, itu tidak ada. Langsung lahir jadi pintar tidak ada. Kehidupan yang sama. Ciri-cirinya apa? Masa prasejarah belum mengenal sistem tulisan. Bukti sejarah berupa fosil, artefak dan ekofak itu belum. Terus kehidupan berkembang dari berburu dan meramu menjadi pencocok tanam. Cari burung ke sana ke sini, orang bikin kebun. Hanya kehidupan yang berdasarkan hanya hasil bertani. Kami contoh di sini dulu biasa bawa beras dari ini di pura. Dong ambil dari mana? Kebun. Hasil kebun itu yang dorang hidup.
Hasil kebun itu yang orang bisa badan besar-besar. Hidupnya alamiah. Dan tidak tahu tentang apa. Contoh kami di sini. Kehidupan yang sama juga ada di dunia Eropa sana, yang di luar di sana juga sama. Cuma di sana mereka cepat mereka menemukan cara baca tulis dan teknologi yang lain-lain. Makanya kami belajar anggap ini sesuatu yang baru, tapi semua berasal dari masa prasejarah. Contoh yang salah satunya ini apa? Halo, Le. Ini apa? Ini apa? Kapa? Dalam bahasa daerah apa? Piswe. Baru kau punya bahasa? Dia gua. Jadi dalam bahasa yang berbeda tapi tujuan penggunanya sama. J. Kalau bahasa yang diulah di sini kan J. Alat ini digunakan untuk apa? Belak kayu. Orang bikin rumah sampai tinggi-tinggi, bikin air pakai ini, semua orang gunakan hanya pakai ini. Dia mau bikin apa nih? Sekarang kan ada siko, mau cangkul tanah, itu dia pakai apa? Kasih tajam kayu pakai apa? Hanya barang ini saja. Barang ini. Ini simbol pendidikan untuk laki-laki. Ya tidak masuk akal, tapi barang. Sekarang kan pakai parang, pakai siko, kita enak. Ini masa prasejarah yang digunakan oleh kami orang pengunungan dan orang Papua secara ini. Ini kita pakai ini. Dan ini tanda bahwa barangnya masih ada. Jadi jangan lupa, kita perlu belajar. Kalau kita lupa, nanti orang luar tanya, itu barang itu untuk apa? Kita tidak bisa jawab bagaimana. Karena kehidupan yang sama juga orang di sana memulai juga sama. Tidak langsung tahu teknologi sampai semua tidak ada. Kehidupan yang sama dibangun semuanya. Ada beberapa buku catatan yang saya sudah pelajari, karena buku-buku itu saya sudah sumber-sumber yang saya pelajari ada. Ini buku-buku yang saya pelajari dari semua cerita yang saya ambil kesimpulan. Kehidupan seluruh dunia semua berasal dari prasejarah. Dan mereka menggunakan kehidupan yang seperti model ini semua. Jadi tidak ada yang langsung menemukan alat dan teknologi. Sekarang kita bisa pakai yang lain-lain. Jadi itu semua kita berasal dari situ. Makanya kita bisa pakai baju, bisa ini itu semua hasil penemuan. Dan kita lihat lagi, masa prasejarah itu apa? Periode ketika manusia telah mengenal tulisan. Dong bisa tulis, dong bisa menghitung dan lain-lainnya secara akurat. Oh, dari kesimpulan yang dari kehidupan budaya, dari kehidupan sosial yang orang alami, itu orang ambil kesimpulan dan orang bisa menulis. Dan mereka sepakat cara menulisnya. Simbolnya seperti apa? Bukan langsung, saya mau ini, jadi kita langsung tetapkan ini, semua orang pakai ini, tidak ada. Semua hasil kesepakatan, pemikir-pemikir itu. Mereka bertanggung jawab tentang itu. Sehingga dengan berbagai peristiwa dapat dicatat dan diwariskan. Melalui apa? Diwariskan dalam bentuk dokumen tertulis. Contoh ini. Ini buku apa? Saya menulis. Saya mungkin akan meninggal, tapi ini akan meninggalkan tidak? Tidak. Kita akan tinggalkan cerita, bahwa ada cerita. Sama juga dengan orang matematika. Dorang sudah meninggal, dorang sudah tidak ada. Tapi cerita mereka, penemuan Pythagoras dan yang di matematika, hilangkah tidak? Masih ada. Sekarang kita pelajari. Kalian jadi calon guru matematika. Kita belajar dari apa yang mereka temukan. Dan itu tentang sejarah. Sekarang fokus kita
Itu pemahaman tentang sejarah garis besarnya. Sekarang kita coba lihat lagi apa itu sejarah matematika. Yang tadi kita pengantar ke pemahaman tentang sejarah. Sejarah matematika adalah cabang kajian yang mempelajari perkembangan dan transformasi konsep-konsep matematika sepanjang perjalanan waktu. Kajian ini mencakup asal-usul ide matematis, proses penyempurnaan teori, serta interaksi antara matematika dan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Jadi budaya yang tadi kita cerita itu tidak terlepas. Orang tua dulu itu matematikanya pakai apa? Tangan. Itu prasejarah tadi. Tanganmu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh saya mau ke Tiom sana, atau saya mau ke Kulima sana, mau ke Jayapura sana, mau jalan kaki, mau hitung berapa hari, kita menggunakan tangan kaki. Sampai hitung-hitung terus di kaki lagi tidak cukup, lo pakai apa lagi? Kayu. Hitungan kayu, hitung lagi, hitung ikat semua baru semakin setelah tidur 1 hari mereka lepas 1. Itu proses apa? Kalau dok kurangi dari jumlah yang ada, itu proses apa? Pengurangan. Jadi proses bilang itu sudah berlangsung. Hanya orang tua belum temukan bagaimana cara menulis yang tadi setelah masa sejarah ini. Mereka belum temukan. Orang tua sudah tahu konsepnya, tapi mereka belum temukan. Jadi kalian punya tugas yang calon-calon guru matematika untuk mengumpulkan bagaimana kebiasaan dari budaya mengangkat ke dunia pendidikan supaya mereka anak-anak mereka tidak merasa matematika itu barang yang baru asing bagi mereka. Tapi kalau kita bangun dari kebiasaan mereka, itu akan mempermudah untuk mengerti. Makanya sejarah ini hadir untuk membantu kalian, membantu kita sama-sama untuk bangun dari dasar, make a foundation. Begitu ya. Dan salah satu aspek utama dalam sejarah matematika adalah konsep-konsep fundamental atau yang utama. Seperti bilangan, geometri, aljabar, dan yang lain-lain yang belum disebut di sini. Itu semua ada hubungan ke situ. Penemuan bilangan, nomor sebut 1. Karena bilangan yang kita belajar kan segala semua mewakili dari pembicaraannya apa. Fokus kita dalam kita menjelaskan atau berbicara tentang apa. Nanti fokusnya itu yang menentukan. Apa pentingnya sejarah? Dengan mengetahui sejarah matematika, bagaimana suatu konsep ditemukan, dikembangkan, dan disempurnakan, siswa atau pembelajar dapat memahami di balik dari rumus dan metode yang digunakan. Dan ketika mempelajari perkembangan suatu teori, pembelajar akan diajak untuk menelusuri proses berpikir para matematikawan masa lalu. Kita melihat itu dan mereka menganalisis kenapa burung itu bisa terbang ke sana dan kita bisa mengikuti proses seperti burung. Mereka uji coba sampai ada yang jatuh, kakaknya jatuh sampai ini, tapi sampai mereka berhasil. Jadi idenya dapat dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan. Itulah mereka uji coba. Hasil uji coba itulah mereka simpulkan. Hasil kesimpulan itulah kita sekarang melihat kita bisa terbang ke mana. Itu salah satu contoh. Ruang lingkup ada 2 macam pembagian waktu atau periode perkembangan matematika. Pertama, pembagian waktu ke dalam tingkat. Yang tadi dulu, terus pertengahan, dan sekarang. Itu yang dimaksud dengan sejarah. Karena yang berbicara sejarah adalah peristiwa yang sudah terjadi. Apa yang mereka terima. Terus yang kedua, skala waktu menurut penemuan, yaitu yang penemuan dimulai dari dimensi kuno, terus Babilonia, Yunani kuno,
terus di abad pertengahan modern sampai kontemporer ini maksudnya semua teknologi perkembangan sudah semakin pesat atau cepat dan orang bisa pakai dan kita bisa pakai pakaian yang seperti ini dan bisa tanpa penemuan matematika pakaiannya bisa terbentuk seperti bagus begini kan tidak? Laptop bisa kan tidak? HP saya bisa telepon kan tidak? Tanpa nomor atau bilangan yang kita sekarang pakai untuk menghubungi orang, tanpa matematika bisa terhubung dengan yang lain kan tidak? Tidak bisa. Matematika itu kunci. Kalian kunci akan mendidik generasi. Kalian tidak salah kali tanpa matematika gedung ini pun tidak bisa membentuk yang sebagus seperti ini. Itu semuanya ukuran matematika. Oke, kini berikut kita diskusi. Jadi sebelum kita lanjut, ada yang mau ingin tanya? Saat ini kenapa tidak bisa amankan pengajian? Baik, saya mengerti. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman kita. Dan terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Tapi mereka itu dia termasuk sejarah, tapi sedang buat sejarah. Itu harus dikaji. Kenapa itu terjadi? Bagaimana prosesnya? Semua harus dikaji dan dipertanggungjawabkan. Dan jadi saya ajak teman-teman semua kita akan membentuk kelompok. Jadi kelompok 1 bisa diskusi sama-sama, kelompok 2 silakan diskusi sama-sama. Nanti sebentar presentasi. Oke? Oh sudah, kelompok 1. Mari kita sama-sama ini dengarkan apa hasil diskusi teman-teman kelompok 1. Soalnya nomor 1 jelaskan pengertian sejarah secara umum sesuai pemahaman Anda sendiri. Jawabannya di sini pemahaman kami hasil diskusi kami, sejarah adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita beri aplaus untuk teman-teman. Luar biasa. Diskusi kami sudah selesai dan kita akan lanjut ke tahap berikut. Tentang apa? Tugas. Tugas di sini jelaskan pengertian sejarah matematika yang Anda pelajari yang seperti tadi. Tapi nanti kalian tulis sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Baru hasilnya dikumpul minggu depan. Jadi kita kesimpulan di sini sejarah yang kita pelajari adalah peristiwa yang sudah terjadi. Tentang apa? Perkembangan matematika. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan sudah hadir semua. Dan kadang ada yang tidak masuk ini tapi sekarang semua sudah hadir. Terima kasih banyak. Teman-teman semangat dan belajar terus. Jangan lupa belajar dan jangan lupa tugas. Tolong kerjakan dan kumpul minggu depan. Sudah hadir pada hari ini, terima kasih. Nanti kita akan ketemu minggu depan. Tapi sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini secara matematika, saya minta kesediaan salah satu di antara kita untuk memimpin doa penutup. Baik, sebelum kita mengakhiri kita perkuliahan, kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami boleh perkuliahan sudah selesai Tuhan. Kami akan pulang, Tuhan yang kami dalam rumah kami masing-masing dengan istana Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan materi Tuhan yang Kau tanamkan hati pikiran kami masing-masing agar kami bisa menjadi berbagian dalam materi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang kami belajar pada siang hari ini Tuhan, Engkau tanamkan di pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua. Pulang hati-hati, jangan lupa belajar.